Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Purnomo Aji dengan NIM 062440111847 dari kelas 4 PJJA. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari pengantar GIS dan LDD yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Magister Engineering. Histori GIS atau sejarah GIS pada awalnya peminat atau pengguna atau pembuat peta analog dan digital. Peta analog adalah peta yang disajikan dalam format fisik atau cetakan. Contohnya pada saat di kelas ada sebuah peta Indonesia atau istilahnya RBI, Rupa Bumi Indonesia. Peta digital adalah peta berbasis komputerisasi yang mudah up-to-date data dan mudah editing. Peta analog dan digital berasal dari berbagai kalangan di sekitar bidang-bidang militer, urusan pendaftaran tanah, dinas survei, dan pemetaan, dan lain-lain. Sejak dahulu, peta analog atau hard copy digunakan sebagai media penyedia informasi spasial dan sarana berkomunikasi bagi beberapa orang yang berkumpul dengan jumlah yang sangat terbatas. Analisis terkait dilakukan atas dasar visualisasi semata. Walau demikian, pada saat ini hampir semua peta dapat ditemukan dalam bentuk digital atau soft copy, sehingga perlu suatu sistem untuk pengelolaan data spasial. Apa yang dimaksud data spasial? Jadi, data spasial itu adalah data yang berkaitan dengan lokasi geografis atau data georeferensi. Di sini ada modern mapping atau peta modern. Jadi ada tiga pembentukan suatu GIS ini. Yang pertama itu ada teknologi digital, yang semua dalam bentuk komputerisasi. Teknologi digital ini juga memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi mesin. Yang kedua itu ada positioning, adalah pemanfaatan dari satelit posisi. Contohnya itu GPS. Yang ketiga itu ada remote sensing atau penginderaan jarak jauh. Membuat peta tidak harus mendatangi tempat tersebut. Teknologi perolehan data spasial itu yang pertama itu tersedia beberapa sistem satelit penentuan posisi navigasi yang makin akurat dan bisa diakses oleh publik kapan dan di mana saja. Yaitu yang pertama itu ada satelit GPS yang berasal dari Amerika, yang kedua itu GLONASS itu berasal dari Rusia, yang ketiga itu ada Galileo yang berasal dari Uni Soviet, yang ketiga itu ada Kompas yang berasal dari Cina. Kedua, tersedia perangkat total session yang dapat menghasilkan data ukuran terestrial 3D berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Yang ketiga itu tersedia perangkat digital echo sounder atau single atau multi beam sehingga terintegrasi dengan perangkat receiver GPS dapat menghasilkan data ukuran perairan dangkal tiga dimensi berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Yang keempat itu ada tersedia sensor-sensor termasuk radar atau kamera yang beresolusi tinggi yang dapat menghasilkan data spasial tiga dimensi yang akurat dalam format digital. Perangkat ini dapat dibawa oleh platform satelit, pesawat terbang, dan pesawat ulak-alik atau SRTM. Yang kelima itu tersedia beberapa institusi resmi yang menyediakan data spasial berupa citra satelit, foto udara, dan DIM secara cepat, mudah, dan murah dalam format digital. Contohnya itu Google Earth, Google Map, Google Ocean, dan lain-lain. Yang keenam itu tersedianya teknologi pendukung perangkat keras dan lunak, telekomunikasi, dan jaringan internet yang makin canggih. Nah, di sini ada sebuah gambar. Gambar ini merupakan echo sounder yang kita ucapkan tadi yang dipasangkan ke kapal untuk menyeken dasar laut, mesin dasar laut. Contohnya itu mengscan kilang minyak. Jadi ada pembuatan petanya di scan ini menggunakan GPS, kemudian petanya nanti digambarkan kepada orang-orang teknik sipil, kemudian direncanakan mau membangun apa.
Selanjutnya ini ada gambar yang mana merupakan laut yang sangat dalam karena warnanya biru tua. Jadi Anda harus memahami mengapa di peta itu lautan ada berwarna biru muda dan biru tua. LIDAR atau Light Detection and Ranging. LIDAR ini merupakan suatu pesawat terbang dipasangkan platform, ada tiga komponen, yaitu pertama itu ada GPS, kedua itu ada IMU atau Integrated Measure Unit, yang ketiga itu ada Laser Unit. GPS ini gunanya untuk memperoleh kedudukan, di mana titik-titik itu diambil berdasarkan pesawat untuk keperluan membuat peta. IMU digunakan untuk menstabilkan posisi titik agar koordinat yang diperoleh dalam keadaan baik. Yang ketiga, laser scan ini untuk mengscan bumi, mana yang mau digambarkan atau dibuatkan peta. LIDAR merupakan suatu metode survei pemetaan dengan memanfaatkan sinar laser untuk mendapatkan jarak antara dua titik atau lebih. Jika digunakan pada warna terbang seperti pesawat terbang atau helikopter, LIDAR LIDAR mempunyai beberapa kemampuan. Contohnya itu dapat menghasilkan resolusi DEM (Digital Elevation Model) yang tinggi, kedua mencakup wilayah yang luas dalam waktu yang lebih singkat, tiga dapat menghasilkan pemodelan secara tiga dimensi, yang keempat itu dapat diintegrasikan dengan data lain untuk aplikasi tertentu. Nah, di sini ada contoh gambar pesawat. Pesawatnya ini Anda pasang base stationnya. Nanti berkolaborasi dengan menggunakan GPS-nya, sehingga posisi-posisinya dapat diketahui dari GPS tersebut. Airborne LIDAR terbagi atas dua, yaitu LIDAR untuk pengukuran topografi permukaan tanah yang disebut Airborne Altimetric LIDAR, dan LIDAR untuk mengukur kedalaman perairan dangkal yang disebut Airborne Laser Bathymetry. Perbedaan utama di antara keduanya adalah pada penggunaan laser, di mana pada Airborne Altimetric LIDAR menggunakan sinar inframerah, sedangkan pada Airborne Laser Bathymetry menggunakan sinar hijau atau biru. Nah, di sini ada contoh jalur terbang LIDAR. Pesawat terbang dari pesawat terbang dari arah Beringin Airport menuju daerah ini. Garis hijau ini merupakan jalur terbangnya. Di sini terlihat banyak-banyak titik. Yang selanjutnya ini merupakan titik-titik hasil scan pesawat tadi. Ini adalah titik-titiknya, titik-titik koordinat scan dari pesawat LIDAR. Dan ini adalah hasil dari LIDARnya. Dari gambar tersebut merupakan gunung berapi yang yang bisa digunakan pengukuran melalui LIDAR. Dan ini contoh jalur terbang pesawat. Survei tanah atau pemetaan. Jadi dasar-dasar survei tanah tidak berubah dan tujuannya masih sama. Namun teknik dan metodenya telah berubah secara drastis sejak awal sejarah survei tanah. Di gambar ini ada contoh 4 satelit. Yang gambar pertama ada GPS, yang gambar kedua itu ada GLONASS, yang gambar ketiga itu ada Galileo, yang gambar keempat ini ada Kompas. Selanjutnya ini ada contoh gambar GPS dan GLONASS. Dia foto grametri jarak dekat.
Pada gambar ini memiliki titik-titik merah. Itu adalah nilai koordinatnya. Untuk pembuatannya itu melalui teknik penginderaan jarak jauh, yaitu fotogrametri jarak dekat. Dan ini adalah gambar data-datanya. Titik-titik biru ini merupakan nilai koordinat. Ini ada contoh foto udara, resolusi 30 cm itu jika mau digit jalannya saja atau jalur hijaunya saja. Jika resolusi 3 inch min 2 feet, jika mau digit bangunannya saja atau mau gedungnya saja. Citra, citra satelit. Ini adalah satelit luar angkasa yang men-capture bumi, tetapi operator satelit tetap berada di bumi dan mesinnya ada di bumi. Yang mengendalikannya juga manusia. Ini adalah contoh gambar peta topografi planet Mars. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh-contoh gambar citra satelit. Gambar pertama itu resolusi resolusinya tinggi sekali. Kita bisa lihat mana jalan dan mana bangunan. Yang gambar kedua itu citra satelit dengan ketinggian. Untuk warna merah, daerah tinggi atau curam. Untuk gambar ketiga dan keempat ini, petanya ini sudah memiliki nilai elevasinya. Esensi atau inti sistem informasi geografis. Ada dua datanya, data spasial dan non-spasial. Data spasial adalah data yang memiliki koordinat atau data yang memiliki posisi. Data non-spasial ini saling berhubungan dengan data spasial, karena data non-spasial akan me- menerangkan data spasialnya. Contohnya itu data spasial berupa jalan. Jadi data non-spasial adalah nama jalan, panjang jalan, lebar jalan, dan alamat jalan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.